Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya mau tanya dulu, Pak Fahri mau tanya, apakah kalian sehat semuanya? Semoga pada pagi hari ini tidak ada yang sakit dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang sesuatu apapun, dan semoga yang sakit segera untuk disembuhkan ya. Amin. Terus silakan untuk sarapan terlebih dahulu, mandi, dan jangan lupa untuk melaksanakan sholat duha. Boleh berjamaah, boleh sendirian ya. Pada pagi hari ini kita akan membahas bab 4, yaitu tentang berjamaah atau sholat berjamaah ya. Berjamaah itu sangat banyak sekali. Ada yang namanya sedekah berjamaah, sholat berjamaah, ada yang bolosnya berjamaah juga ada ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah itu seperti apa, dan nanti kita sebagai makmum seperti apa harus melakukannya ya. Yuk kita sama-sama untuk memperhatikan materi pada pagi hari ini. Nah, setelah tadi sudah kita buka materinya, sekarang kita akan bahas satu persatu materi yang akan Pak Fahri sampaikan ya. Silakan untuk disimak dan diperhatikan. Ini ya, kita akan bahas tentang sholat. Sholat itu apa? Nah, di sini akan kita bahas bersama-sama, dan tolong kalian untuk memperhatikan, jangan di skip-skip ya. Diperhatikan satu persatu, jangan ada yang di skip satupun. Nah, pengertian sholat ini secara bahasa ya, itu adalah artinya doa, pujian, dan pengharapan. Kenapa kok ada doa, ada pujian, ada pengharapan? Karena kalian harus tahu bahwasanya di setiap gerakan sholat itu pasti ada sebuah doa ya. Ada yang kalau Muhammadiyah, kalau pas ketika takbiratul ihram bait baini, sedangkan kalau pas ketika orang-orang yang awam, orang-orang NU itu biasanya kabiro. Nah, di sebuah tadi ya, di sebuah bacaan tadi itu ada artinya yang memberikan sebuah pengharapan, bahkan pujian. Kabiro walhamdulillahi katsiro ya, besar atas segala sesuatu yang begitu banyak ya. Itu berarti ada doa, berarti itu termasuk doa atau pujian atau pengharapan ya. Silahkan kalian tulis komentar di kolom komentar YouTube ini ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sholat artinya secara bahasa, sedangkan ini sholat yang secara istilah. Silahkan kalian buatlah sebuah kalimat dari kata tersebut ya. Ada ibadah, takbiratul ihram, salam, dan rukun. Sebelum kalian ngeklik atau melanjutkan materi ini ya, saya tunggu sampai 2 menit. Saya tunggu sampai 10 detik. 1. Nah, kalau kalian sama persis ya kalimatnya tentang sholat itu apa, silakan untuk pengertian sholat berjamaah. Nah, dari kata tadi dibuat sebuah kalimat seperti ini. Sholat adalah suatu ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan rukun dan syarat tertentu.
Sedangkan sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dengan 1 orang di depan sebagai imam dan sisanya sebagai makmum. Tapi di belakang ya. Pak, misalnya ya, Pak sholatnya jamaah. Imamnya sama makmumnya kok jajar, itu gimana ya Pak ya? Apakah itu boleh atau tidak? Sebenarnya untuk makmum itu kalau bisa mundurlah sejenak, mundurlah 1 langkah agar dikatakan itu berjamaah. Ya. Jadi kalian kalau mau pengen berjamaah bareng-bareng, maka si makmum ini harus mundur 1 langkah apabila dia makmumnya cuma 1. Kalau makmumnya banyak, maka dia harus mundur sampai tempat dia sujud, tempat makmumnya dia sujud ya. Seperti itu. Jadi kalau jajar itu sebenarnya masih keadaannya makruh ya. Karena kenapa makruh? Itu dikhawatirkan dia tidak berjamaah tapi munfarid. Seperti itu. Lanjut. Dalilnya ini ya. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Uslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. La dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita dianjurkan harus sholat. Ya, karena sholat itu adalah salah satu tiang agama, salah satu perilaku kita. Jadi sholat yang baik maka perilakunya baik. Tapi kalau sholat kita kok kayak cucuk manuk ya, maka dikatakan tuh sholatnya masih dipertanyakan. Itu. Jadi tujuan dari sholat itu adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, kalau sholatnya jungkit-jungkit kayak cucuk manuk itu, apakah mencegah perbuatan keji dan mungkar? Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Ya, seperti itu. Hukum sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah mu'akkad atau sunnah yang dianjurkan, yakni sunnah yang sangat penting untuk dikerjakan karena memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada sholat munfarid ya. Nah, ini dalilnya. As-sholatul jamaah afdhalu min sholatil fardhi bisab'i wa ishrina darajat. Ya, jadi sholat jamaah itu lebih utama dan pahalanya 27 derajat. Seperti itu. Nah, ini syarat wajib sholat dan sahnya sholat. Ada berapa? Ada 2. Wajib dan sah. Syarat wajibnya adalah muslim, balik, berakal. Orang non-muslim boleh sholat nggak Pak? Yo, ora oleh, nggak boleh. Balik, wajib. Kalau anak-anak, apakah boleh sholat Pak? Anak-anak yang boleh sholat itu adalah umur sekitar 7 tahun atau umur 4 tahun. Ya. Kalau umur 2 tahun Pak, mau sholat boleh nggak Pak? Boleh. 4 tahun sebenarnya juga masih agak bingung ya, karena itu dikatakan sholat ya monggo, tapi kalau nggak sholat ya nggak apa-apa karena sebagai pembelajaran. Kalau sudah SD maka hukumnya wajib untuk sholat ya. Tidak ada kata nggak sholat atau Pak males, itu nggak boleh. Apalagi melipir sampai kantin. Terus berakal, orang yang gendeng nggak boleh sholat ya. Kalau kalian tahu orang yang gendeng sholat itu silakan kalian. Ada beberapa orang, dulu Pak Farid juga pernah ya sholat
bareng karo wong gendeng ya ono. Tapi itu dikatakan tidak sah sholatnya. Tapi ya wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu ya. Terus syarat sahnya adalah sudah tahu masuk waktunya sholat, suci dari hadas kecil, suci dari najis, nutup aurat, menghadap kiblat. Ya, kalau sudah waktunya sholat, segera untuk laksanakan. Terus suci dari hadas kecil, ini juga harus. Hadas kecil itu seperti apa, Pak? Hadas kecil itu contohnya kentut, ya, kentut, terus bersentuhan kulit laki-laki perempuan, suci dari najis, ya, nutup aurat. Pak, kalau sholatnya pakai kaos boleh nggak, Pak? Boleh, tapi dianjurkan pakailah baju. Ya, kalau kalian saja pergi ke tempat yang ramai atau tempat mall-mall aja pakai baju, pakai yang rapi, pakai celana yang rapi, panjang lagi. Ya, itu kan rapi toh. Masa ketemu sama Gusti Allah kok pakaiannya kaosan, pakai celananya pendek 3/4, nah itu harus dipertanyakan itu sholatnya. Terus menghadap kiblat, ya, menghadap barat gimana, Pak? Kiblat tidak boleh barat, tapi kiblat, ya. Waktunya sholat 1. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur adalah zawal matahari sampai dengan asar. Zawal itu apa, Pak? Zawal itu adalah ketika bayangan kita dengan benda atau bayangan benda dengan benda tersebut itu hampir sama, ya, ukurannya. Jadi seperti apa ya? Seperti segitiga siku-siku, ya, ada ukurannya. Kalau asar itu panjang benda dan bayangannya sama. Nah, ini juga sama ya. Kalau zawal tadi agak miring sedikit, ding. Ya, agak miring sedikit ke barat atau ke sebelah mana ya? Oh ya, barat ya. Terus yang asar panjang benda sama panjang bayangan itu sama sampai maghrib. Maghrib kapan, Pak? Maghrib itu terbenamnya matahari atau munculnya mega-mega merah. Mega-mega merah itu dari mana? Mega-mega merah itu dari pantulan matahari ke laut. Terus dia memantulkannya, terus dia memantulkannya ke laut sampai pada akhirnya langitnya berbentuk merah-merah. Itu ya, sampai isya. Nah, isya itu hilangnya mega merah sampai subuh atau sampai terbitnya fajar. Nah, subuh itu terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Pak, kalau misalnya subuhnya jam 5, boleh nggak, Pak? Boleh. Karena itu belum terbitnya matahari. Terbitnya matahari kapan, Pak? Terbitnya matahari itu ya sekitar jam 6 atau jam 6 kurang seperempat. Ya, itu. Dan berjamaah harus ada imam, jelas ya. Harus ada makmum. Jamaah boleh beda jenis sholat, ya. Maksudnya jamaah itu dia sholatnya sholat asar ya sholat asar semuanya, ya. Nggak boleh misalnya imamnya sholat duhur, makmumnya sholat asar, itu nggak boleh. Terus gerakannya harus sama, jumlah rakaatnya tidak kurang dari imam. Sholat imam sah harus tumakninah, dan imam wanita sama dengan makmum wanita. Jadi imamnya wanita maka makmumnya harus wanita, nggak boleh imamnya wanita makmumnya laki-laki, itu nggak boleh, ya. Seperti itu, Pak. Kalau misalnya
dia ada anak umurnya 3 tahun, ya, umurnya 4 tahun, dia belum tetak, boleh nggak Pak dia sholat tapi imamnya ibunya? Ya kalau bisa tetak itu misalnya ya orang tetak umur 6 tahun terus dia jadi imam, itu boleh nggak? Boleh, tapi ya dilihat-lihat dulu apakah dia sanggup nggak. Kalau enggak ya ibunya. Tapi kalau umur 7 tahun kok dia kok belum bisa untuk menjadi imam, maka kebangetan, ya. Syaratnya imam paling fasih, paling paham fikih, paling mengerti ilmu sholat, bukan wanita kecuali wanita, sah sholatnya, diridai makmumnya, imam rawatib, banyak hafalannya. Nah dari sini ada yang sering tanya, wanita bukan wanita kecuali wanita. Jadi apabila imamnya wanita maka dia harus wanita. Seperti itu makmumnya. Nggak boleh laki-laki. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan untuk bertanya melalui kolom komentar. Makmum itu ada dua, makmum masbuk sama muafik. Masbuk itu tidak rukuk bersama imam. Kalau muafik rukuknya bersama imam. Jadi misal kok dia pas ketika komat Allahu Akbar itu, la ilaha illallah, qad qamat shalah itu. Terus dia datang, terus ketika datang itu dia pas posisinya imamnya sudah dalam keadaan rukuk, dia datang, dia segera cepat-cepat untuk rukuk sebelum imamnya berdiri kembali, ya, itu masih dianggap dia makmum yang muafik dan tidak menambah jamaah, tidak menambah rokaat atau mendapatkan rokaat. Kalau masbuk itu setelah rokaat jadi harus ditambah. Seperti itu ya. Silahkan untuk kalau mau tanya silahkan di kolom komentar ya. Terus syaratnya makmum, niat jadi makmum, tidak boleh melewati posisi imam, tahu gerakan imam, tidak terpisah dengan imam, tidak mendahului imam, ikut semua gerakan imam, mengakui sahnya sholat imam. Gitu. Kalau dia melewati gerakannya imam maka dia berdosa. Ya, jangan sampai kita mendahului gerakan imam. Seperti ini ya bentuk sahnya ya. Kalian datang dari tengah dulu. Tengah, terus kanan, setelah kanan nanti kiri, setelah kiri nanti kanan lagi. Nah, dari tengah ya. Tidak ada yang semuanya kanan semuanya, terus kanan kiri semuanya, tengahnya nggak ada, maka harus diisi tengah dulu, kanan kiri, tengah kanan kiri, ya seperti itu terus sampai pada akhirnya mendapatkan jamaah sekitar 40 kalau bersama imam ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan bertanya di kolom komentar. Tugasnya adalah ini, buatlah video praktek sholat subuh dan dikirim ke link yang ada di deskripsi YouTube. Sholat praktek subuhnya sendiri ya, sholat prakteknya subuh, terus dikirim ke link paling lambat adalah hari ini sampai nanti sore ya, tidak ada batas kelebihan waktu ya, tidak ada toleransi untuk waktunya. Silahkan kalian kirim tugasnya dan jangan berlete-lete atau bertele-tele. Seperti itu. Saya akhiri sampai di sini. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.